Walaupun aku udah berkali-kali bikin, aku bakalan tetap bikin lagi karena itu rasanya enak banget, moist banget, terus aroma pandan dipaduin sama legitnya santan itu enak banget. Penasaran gimana cara buatnya? Ditonton videonya sampai selesai ya. Yuk kita mulai bikin. Hai semua, balik lagi channel Nimnur Islamiyah Muksin. Kali ini aku mau bikin sifon pandan. Di sini aku pakai 7 butir kuning telur ya. Lalu kemudian di sini kita mixing sampai sekedar tercampur rata aja, nggak perlu sampai mengembang, dan mixnya juga cukup pakai balon whisk kayak gini. Kemudian setelah tercampur rata, aku mau tambahin bahan lainnya. Di sini aku pakai minyak sayur, boleh diganti dengan minyak canola. Minyak canola itu teksturnya lebih ringan, dia cocok untuk sifon dan tentunya lebih sehat. Tapi pakai minyak sayur biasa juga nggak apa-apa. Di sini dimasukin minyak sayurnya, lalu kemudian aku tambahkan santan instan yang biasanya kemasan 65 ml itu aku pakai 2 saset ya. Lalu kemudian tambahkan pasta pandan, aku pakai pasta pandan wangi dari Tofiko. Lalu kemudian tambahkan sedikit garam, lalu aduk rata lagi. Di sini kemudian setelah rata kita mau tambahin tepung terigu protein rendah di sini sambil diayak. Lalu kemudian aduk rata lagi. Jangan lupa saat diayak itu kita habiskan ya, diratain kalau emang ada yang masih menggerumpal. Lalu kemudian ini diaduk rata sampai halus, dan ini emang agak sedikit berat dan kental sih, dan ini bukan adonan yang terlalu berat, tapi emang balon whisk aku terlalu letoy gitu ya, jadi aku ganti pakai balon whisk lain, dan kemudian aku akan beralih ke putih telurnya. Di sini putih telurnya kita mixing dengan kecepatan paling rendah aja, 7 butir putih telur dari 7 butir kuning telur tadi ya. Lalu tambahkan kira-kira 1 sendok makan air jeruk nipis atau air jeruk lemon, lalu tambahkan gula pasir. Aku pakai gula kastor. Di sini memasukkan gula pasirnya pun bertahap, 3 tahap pencampuran sambil di mix masih kecepatan rendah, dan aku naikkan mixernya speednya di sampai kecepatan 2 aja atau kecepatan sedang. Durasi waktunya nggak ada patokan, tapi kita mau dapetin mering yang stiff peak. Jadi kalau diangkat itu jambulnya sedikit melengkung, tidak terlalu kaku dan tidak terlalu lembut juga. Kemudian kalau udah hasilnya seperti ini tinggal kita campurin ke adonan pandan yang tadi. Nah, kira-kira meringnya kurang lebih kayak gini hasilnya. Nah, ini ntar siap untuk dicampurkan ke adonan pandannya. Oh iya, jangan lupa ya, oven sudah harus dipanaskan 15 menit kurang lebih sebelum loyang kuenya masuk. Jadi saat kita mulai ngaduk-ngaduk tuh kita udah harus manasin ovennya. Di sini ini step pertama pencampurnya. Meringnya kita campurin ke adonan hijaunya, 3 tahap pencampuran, jangan langsung banyak-banyak, dan proses ngaduknya pun pelan-pelan aja kayak gini. Aku masih pakai hand whisk di awal-awal. Teknik aduk lipat perlahan-lahan, jangan sampai over mixing, dan dari pencampuran pertama, kedua itu tuh aku nggak terlalu rata-rata banget biar nggak terlalu banyak ngaduk sih sebenarnya. Nanti di akhir aku tetap pakai spatula, jaga-jaga ada adonan pandan yang belum tercampur rata dengan meringnya atau dengan adonan putih telurnya. Kalau udah rata, ini siap untuk kita tuang ke loyangnya. Aku pakai loyang size 20 atau kalau ada size 22 cm juga masih sesuai. Kemudian pakai loyang bongkar pasang khas sifon, itu gunanya memudahkan saat mengeluarkan cake-nya saat sudah matang, karena kita nggak oles apapun loyangnya ya. Dan di bagian bawahnya aku alasi 1 loyang lagi untuk memudahkan aja saat keluar masukin dari ovennya. Di sini aku cuman mau pakai pattern aja, jadi separuh adonan ku tuang, ku ratain, lalu ku taburi dengan bubuk coklat. Ini opsional banget, nggak ngelakuin ini juga nggak apa-apa, langsung tuang semua, ratain, kemudian panggang, boleh banget. Di sini bubuk coklatnya pun kira-kira aja, ditabur-tabur kayak gini perlahan-lahan, lalu kemudian berikutnya dituang lagi adonannya, adonan cake-nya. Dan saat selesai menuang semua habis, itu bagian atas cara ngeratainnya sama sih sebenarnya pakai sumpit, tapi nggak terlalu ke bawah banget. Kalau terlalu ke bawah banget kan nanti otomatis bubuk coklatnya keaduk ya. Jadi ini bagian atas aja gitu, ngambang gitu. Lalu kemudian hentakan beberapa kali dan ini siap untuk dipanggang.
Pertama, kita panggang di suhu 175 derajat api atas bawah selama kurang lebih 15 menit. Bisa sesuaikan dengan oven masing-masing. Lalu kemudian setelah 15 menit dan setelah lebih berkulit bagian atasnya, kita lakukan slit seperti ini. Ini gunanya supaya saat mekar nanti lebih beraturan dan jadi lebih estetik aja kelihatannya. Tapi kalau nggak ngelakuin langkah ini juga nggak apa-apa. Paling nanti dia tetap mekar dan tetap pecah bagian atasnya, cuman nggak beraturan aja. Nah, ini setelah selesai di-slit seperti ini, masukkan lagi, baru kemudian kita set suhunya, turunin di suhu 100 sampai 120 derajat api atas bawah, lamanya kurang lebih 90 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah matang, keluarkan dari loyang, hentakan 1 kali, lalu kemudian balikan seperti ini sampai dia adem, baru kita keluarkan dari loyangnya. Nah, ini gunanya loyang bongkar pasang ya. Di sini kita nggak oles sama sekali supaya cake-nya itu nempel di pinggiran sehingga dia bisa lebih tinggi. Nah, ini proses mengeluarkannya seperti ini. Kalau proses mixingnya baik dan proses pemanggangannya udah cukup, udah baik, dia nggak akan kempes dipencet-pencet. Tapi kalau masih ragu ngelakuin step ini, bisa dengan cara di-slit menggunakan pisau bagian pinggirannya, lalu kemudian dikeluarkan seperti itu. Nah, ini dia, dan ini bagian bawahnya kan masih ada loyangnya, tetap kita keluarin dengan cara seperti ini juga. Ini tuh hasilnya tinggi, mengembang, dan ini banyak banget satu loyang. Terus kempus banget, moist, dan ini lembut banget. Walaupun kita nggak pakai susu ya, tapi ini lembut banget asli. Pori-porinya juga lembut, dan ini hasilnya banyak, enak banget. Legit, santannya juga kerasa, manisnya juga pas menurut aku. Jadi dicoba di rumah ya. Boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi cake apa lagi, siapa tahu kapan-kapan kita bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching, thank you for subscribe. See you next video. Bye bye.